Saya sampai waktu mau berangkat ke Saudi, awal saya mau belajar tahun 90, teman-teman ayah saya sempat titip pesan dari kota Makassar, Khalid, nanti kamu ke Saudi, ambil ilmunya tapi jangan jadi Wahabi. 6 bulan pertama teman-teman sekalian, semua guru yang masuk saya ketakutan lihat, ini Wahabi nih. Apa ini Wahabi? Mau yang menakutkan ini. Setiap guru masuk di Madinah, wallahi saya bersumpah atas nama Allah teman-teman sekalian, tidak pernah ada sebutan nama Wahabi. Yang ada cuman qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, wallahi. Atau diikuti dengan penjelasan Ibnu Abbas, sahabat, Ibnu Umar, sahabat, nih pemahamannya mereka. Teman-teman sekalian, saya kasih jawaban secara akal sehat. Rasulullah SAW lahir di mana? Di Mekah. 13 tahun fase turunnya ayat-ayat Makkiyah di mana? Di Mekah. Setelah itu Nabi SAW hijrah ke Madinah. Berapa tahun Nabi di Madinah? 10 tahun. Sampai meninggal kan? Kuburannya ada di sana. Demi Allah, Mekah sama Madinah markas Islam. Ada orang mengatakan itu markas Wahabi, markas. Ini tempat Nabimu lahir dan mati. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat At-Taubah ayat ke-100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim." Dan orang-orang yang pertama masuk Islam, yaitu sahabat muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah telah mengabarkan kepada kita dua anugerah yang Allah berikan kepada dua golongan. Anugerah yang pertama adalah keridhaan Allah. Maksudnya adalah Allah telah meridhoi amalan mereka, akidah mereka, keyakinan mereka, cara mereka dalam beragama. Telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diridhoi? Karena benar. Karena mereka menempuh jalan yang lurus. Itulah sebabnya jemaah sekalian, para ulama salaf juga menafsirkan makna ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan kenikmatan atas mereka. Orang-orang yang Allah beri nikmat dalam ayat ini adalah Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian anugerah yang kedua adalah jaminan untuk mereka agar masuk surga. Mereka itu siapa? Dua golongan. Golongan yang pertama adalah sahabat muhajirin dan ansar. Orang-orang yang pertama masuk Islam, sahabat-sahabat terbaik yang dididik, dibina langsung oleh guru terbaik Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Golongan yang kedua siapa? Walladzina taba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ayat ini lafaznya umum sehingga mencakup seluruh umat Islam yang mengikuti jalan mereka dengan baik sampai di masa kita ini dan seterusnya. Jika kita ingin mendapatkan ridho Allah dan dimasukkan ke dalam surga, tidak ada jalan lain bagi kita kecuali mengikuti jalannya para sahabat muhajirin dan ansar, jalan generasi yang terbaik. Dan Allah juga memberi ancaman keras bagi siapa yang tidak mengikuti jalan mereka. Dalam surat An-Nisa ayat 115, "Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wasa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, kami palingkan dia ke jalan yang sesat yang telah dia pilih tersebut, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat yang mulia ini mengandung dua ancaman keras terhadap orang yang melakukan dua pelanggaran. Ancaman yang pertama,
di dunia dia tersesat. Yang kedua, di akhirat dia mendapatkan azab. Apa dua pelanggarannya? Yang pertama, menentang Rasul. Tidak mau mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah SAW, padahal telah jelas baginya. Dia lebih memilih pendapat gurunya, syekhnya, ustadznya, kiainya, hukum adat negerinya, bangsanya, negaranya, daripada mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian pelanggaran yang kedua, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Maka ini adalah dalil ancaman dari Allah bagi siapa yang tidak mengikuti jalannya para sahabat. Karena orang-orang yang beriman ketika ayat ini turun adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian hadis yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasataftariqu ummati ala 73 firqah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Inilah penegasan Rasulullah SAW, satu-satunya golongan yang benar, golongan yang selamat, yang meneladani Rasulullah SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, usulus sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Pokok-pokok ajaran ahli sunnati wal jamaah menurut kami adalah berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan meneladani mereka. Maksudnya, bagaimana kita memahami dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah? Maka kita harus mengikuti cara para sahabat memahami dan mengamalkannya. Ini disepakati para ulama, tidak ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama ahli sunnati wal jamaah. Di antaranya, dinukilkan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau Dhammu Ta'wil. Faqad thabata wujubu tiba'is salaf rahmatullahi alaihim bil kitabi was sunnati wal ijma'. Telah tetap kewajiban mengikuti generasi salaf, semoga Allah merahmati mereka semuanya, berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah serta ijma', kesepakatan seluruh ulama ahli sunnati wal jamaah. Maka inilah jemaah sekalian, jalan keselamatan dalam beragama. Sehingga kalau kita dapati pemahaman kita beda dengan pemahaman sahabat, akidah kita beda dengan akidah para sahabat, maka kita pasti salah, nggak mungkin kita benar. Dan ini berdasarkan akal sehat. Karena sahabat mempelajari Al-Quran langsung dari Rasulullah SAW. Al-Quran juga turun dalam bahasa mereka. Nggak mungkin kita lebih paham terhadap Al-Quran daripada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Saya seorang pengusaha rumah makan. Kadang lauk pauknya habis, kadang ada sisa. Contoh ayam goreng hari ini ada sisa, Ustaz. Kemudian besok saya sambalkan lagi dengan sambal yang baru. Harga tetap sama dengan harga yang ayam yang baru karena makanan yang sisa itu masih layak untuk dimakan. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Layak untuk dimakan, ya. Untuk dijual tidak layak. Nah, kecuali Anda sampaikan, Anda pisahkan, ini ayam goreng tadi. Nah, Ini ayam goreng kemarin, ya ini ayam goreng pagi ini. Kalau namanya harga jual yang segar, yang goreng pagi ini, atau yang langsung digoreng, ketika dia pesan, itu harganya per piecesnya atau persatuannya adalah 20.000. Kalau yang Anda beritahukan ini ayam kemarin, tapi harganya saya turunin 17.000. Dan dia pilih, ya udah yang kemarin aja. Itu halal. Nah, sedangkan yang ini Anda tidak beritahukan sehingga Anda dapat untung 3.000 per pieces. 3.000 itu hukumnya haram. Masya Allah. Ya.
mohon dijelaskan tahapan awal ilmu yang wajib untuk dipelajari bagi orang yang berhijrah menuntut ilmu syar'i. Masya Allah. Ya, kita mempelajari ilmu yang paling penting. Ya, ilmu luas. Tapi di sana ada ilmu yang paling penting yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah ilmu akidah. Dan ilmu akidah intinya adalah pada rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, dan beriman dengan takdir. Kalau antum bisa belajar 6 perkara ini, maka inilah yang didahulukan dan dia yang adalah inti dari akidah Islamiyah. Alhamdulillah, ya kita punya program. Ya, belajar lewat WhatsApp. Ya, dan yang kita ajarkan tentang 6 perkara ini. Rukun iman yang 6. Ya, yang ikut siapa aja yang ikut? Yang anggota HSI. Alhamdulillah, banyak ya. Alhamdulillah. Ini anggota kita ini. Baik, yang lain insyaallah nanti mendaftar ya. Iya, ini belajar kita tentang rukun iman yang 6. Ya, rukun iman yang 6. Bagaimana caranya? Sedikit demi sedikit. Sehari cuma sekitar 3 menit sampai 5 menit. Ya, kalau cuma sekitar 3 sampai 5 menit bisa enggak tiap hari dengarkan? Bisa. Buka WA aja 1 jam bisa. Ya kan? Ini cuma 3 sampai 5 menit loh. Ya, dengan bahasa yang kita usahakan mudah. Kalau ada yang panjang, ya dalilnya banyak kita sebutkan satu saja. Ya, kalau ada yang panjang lebar kita ringkas. Ya. Dan kita pilih permasalahan-permasalahan yang memang penting dan pokok kita ketahui. Ya, kita belajar tentang rukun iman yang pertama, setelah selesai kemudian kita tentang beriman dengan hari akhir, tentang malaikat, tentang takdir, ya. Dan alhamdulillah, ya, sampai sekarang masih berlangsung dan banyak anggota yang mereka sudah mengikuti kegiatan ini dan ini cocok sekali. Baik orang yang sudah lama hijrah maupun orang yang baru saja. Dan untuk semua usia. Ada anggota kita yang sudah berumur 80 tahun. Iya, 70 tahun. Orang-orang tua Masya Allah masih selamat. Masih semangat. Ya, masih semangat mereka. Baik, ya, mereka masih semangat untuk belajar dan mereka bisa mengikuti. Ya, dan nanti kalau kita sudah tahu, kenal sama mereka, ya, kita tahu bahasanya sangat mudah dan tidak ada udzur. Ya, saya sibuk, saya tidak ada waktu, enggak. Ya, sesibuk apapun kita bisa. Ya, dan di sana nanti ada ujian. Ya. Dan insyaallah ada sertifikat yang kita berikan. Ya. Maka dan dibuka 2 kali dalam setahun. Ya, bulan Desember dan juga bulan Juni. Ya, ini sudah berlalu kemarin, maka insyaallah nanti pembukaan selanjutnya itu bulan Juni. Ya, bulan Juni. Usahakan kalau bisa ikut. Ya, kalau bisa ikut. Nah. Narullahil muqadah, apinya Allah yang muqadah. Kata para ulama tafsir, muqadah maknanya adalah mushtailah, yang berkobar-kobar. Teman-teman sekalian, renungi makna ini. Kalau seseorang di antara kita mengambil korek gas yang biasa dipakai bakar oleh teman-teman kita mungkin yang masih merokok, kalau dia bakar jarinya 10 detik saja, jari dibakar dengan api yang kecil sudah memar kalau 10 detik. Kalau 1 menit teman-teman sekalian sudah cukup untuk membuat matang tangan itu. Dan perlu operasi untuk diperbaikin. Bagaimana dengan api yang berkobar-kobar? Banyak orang tidak merenungi masalah ini, tidak memikirkan. Tetangga saya pernah mengalami kebakaran di kota Makassar pada saat itu beberapa tahun lalu. Saya coba ingin membantu saja, tiba-tiba ada api yang sangat besar menyambar di depan mata saya. Dan saya membayangkan bagaimana kalau api itu subhanallah menyambar tubuh saya bisa hangus seketika pada saat itu. Tapi alhamdulillah Allah masih selamatkan. Tapi saya jadikan sebagai pelajaran. Api yang berkobar teman-teman sekalian luar biasa. Kalau membakar maka akan menghanguskan tubuh seseorang.
Allah mengatakan narullahil muqada, apinya Allah yang berkobar-kobar. Cukup sampai situ? Ternyata tidak. Allah masih sambung lagi. Allati, yang api itu tattali'u 'alal af'idah. Sifatnya api itu kalau dibakar kakinya penghuni neraka nanti yang humaza dan lumaza ini akan membakar sampai ke jantungnya. Orang Arab mengatakan dalam bahasa Arab, teman-teman sekalian, kalau dia melihat sesuatu, dia mengatakan ra'aitu, saya sudah melihatnya. Kalau sesuatu itu sangat dekat dan mudah dijangkau. Tetapi kalau orang Arab ingin melihat sebuah benda, misal di pinggir lautan, ada benda yang sangat jauh di seberang pulau sana, atau dia di atas gunung, dia ingin melihat sesuatu yang jauh, dan itu jarang dilihat orang-orang lain. Kemudian berhasil matanya melihat, maka dia akan menggunakan kalimat ittala'tu. Saya berhasil melihatnya, target yang sudah susah dilihat oleh orang lain. Makanya dalam baca buku pun dikatakan ittala'tu. Saya berhasil melihat sesuatu informasi yang saya butuhkan. Allah menggunakan kosakata ini. Sifat neraka tadi, api yang berkobar-kobar hutama itu, kata Allah, allati yang tattali'u ittala'a, sampai pada target alal afidah, ke jantung manusia. Kata para ulama tafsir, kalau dibakar kakinya langsung ke jantungnya terbakar. Padahal kalau rasional kita datangkan manusia dan dibakar, teman-teman sekalian, yang terakhir terbakar jantungnya karena diselimuti oleh kulit, otot, tulang dan seterusnya. Cukup sampai situ? Tidak lagi. Allah masih sebutkan agar orang betul-betul meninggalkan perbuatan buruk ini. Setelah dikatakan allati tattali'u 'alal af'idah, innaha, sesungguhnya api itu, alaihim muqsadah, terhadap mereka melengket atau melekat. Muqsadah bahasa lainnya adalah multasiqah, melekat. Kalau ada api, teman-teman sekalian, kita dilemparkan, disemprotkan api, lalu api itu tertarik kembali, kita rasakan panasnya tapi cuma sebentar. Tetapi kalau tubuh kita diberikan bensin, lalu disemprotkan api sehingga api itu melekat di tubuh kita, maka akan terus terasa panasnya. Per detiknya terasa panas. Maka Allah menggunakan kalimat ini. Api neraka utama tadi itu bukan hanya berkobar-kobar, tapi pada saat disemprotkan ke tubuh seseorang nanti, naudzubillah, yang melanggar melakukan dua perbuatan ini, apinya akan melengket ke tubuhnya sampai terbakar, baru padam api tersebut. Diulangi lagi, begitu terus, tidak akan pernah habis sampai dosanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ancaman ini berlaku bagi seorang muslim yang dengan syahadatnya pun dia sudah bisa masuk surga sebenarnya, tapi akan dimasukkan ke neraka. Dan ini baru satu jenis siksaan karena bahaya lisan dan contoh perilaku. Belum bicara masalah dosa zina, belum bicara masalah dosa riba, belum bicara masalah dosa durhaka dengan orang tua, ditambahkan azab-azab kepada mereka. Sangat konyol kalau orang mengatakan tidak ada masalah, saya disiksa dulu neraka, toh akhirnya saya akan masuk ke dalam surga. Ini perkataan syaitan yang akan menyesatkan setiap mukmin yang akhirnya menganggap remeh dosa. Subhanallah, Allah mengatakan sesungguhnya api itu sampai ke dalam jantung manusia dan api itu melengket pada mereka. Inna alaihim muqsadah. Tidak cukup sampai itu, teman-teman sekalian. Allah menutup surah ini dengan kalimat, kata ulama, yang luar biasa. Kalimat ini menandakan siksaan yang luar biasa, tidak bisa dibayangkan. Fi amadin mumaddadah, kata Allah, dan mereka akan diikat di tiang-tiang yang bergelantungan. Kata ulama tafsir, penutupan surah ini luar biasa kalau orang memahaminya. Rasionalnya begini, kalau masjid ini kita tutup semua, tidak ada lubangnya sedikit pun, lalu kemudian kita bakar dengan api, teman-teman sekalian, ada orang yang mau dibakar di sini, nggak diikat di tiang, dibiarkan dia berlari-lari sana sini, tapi penuh dengan api ruangan ini. Pasti dia akan mati terbakar, tapi ada jeda. Pada saat dia lari ke sana, dia lari ke sini, ada jeda, dia tidak rasakan panasnya api. Kalau ada orang kita ikat di tiang masjid ini, lalu kita bakar, ditutup semuanya, dia nggak bisa lari karena terikat, juga masih ada jeda di mana dia bisa menginjak-injakkan kakinya ke lantai sehingga api dari bawah kakinya padam. Memang dia terbakar, tapi masih ada jeda di mana dia tidak rasakan panas. Tetapi teman-teman sekalian, renungi makna ayat ini, namanya tadabbur, mengambil hikmah dan hukum yang Allah inginkan. Kalau kita tancapkan tiang di atas atap masjid ini, ditancapkan tiang seperti misalnya tiang lampu yang besar, lalu kita ikat seseorang di situ, kemudian dibakar ruangan ini, dia bergerak kiri kanan pun tetap akan merasakan panasnya api siksaan tersebut per detiknya. Dan ini kata ulama adalah makna yang luar biasa, mengandalkan sudah cukup seorang muslim meninggalkan dosa ini, saudara. Surah ini, teman-teman sekalian, mengajarkan kepada kita tentang bahayanya menyalahgunakan lisan. Dan dari sisi lain, lisan dalam agama kalau dipergunakan dengan kebaikan, maka akan baik. Anda kalau menggunakan lisan Anda dengan baik, walaupun fisik Anda punya kekurangan, orang akan suka dengan orang yang lisannya baik, santun kalau bertutur kata, yang keluar dari mulut seorang muslim cuma nasihat, tanya kabar, ilmu yang bermanfaat, tidak ada sesuatu yang menjatuhkan orang lain, tidak ada sesuatu yang menyakiti orang lain atau menceritakan aib orang lain, maka dia akan disuka oleh orang umumnya.
Dan kalau ada seseorang yang lisannya tajam, walaupun tampannya orang paling tampan di dunia, paling kaya, tapi kalau lisannya tajam, suka menghina orang lain tidak suka dengan dia. Itu secara kehidupan manusia. Juga di sisi Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat murka dengan orang yang menyalahgunakan lisannya. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, "Laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'an." Bukan sifat orang mukmin yang suka la'an dan ta'an. Ini dua-duanya bahaya lisan. Suka melaknat, menyia-nyialkan orang, kamu sial, kamu gini, kamu buruk, selalu dihina, dikata-kata yang tidak baik, menjinakkan. Dan juga ta'an, suka menghina-hina orang lain. Dua-duanya ini adalah sifat bukan orang mukmin, bukan orang mukmin. Jadi dijelaskan oleh Nabi SAW. Surah ini teman-teman sekalian mengajarkan kepada kita tentang harusnya seorang muslim menjaga lisannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya, beliau sering mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Beliau berlindung dari hutang. Sedangkan kita bermudah-mudahan berhutang. Rumah berhutang, motor berhutang, handphone berhutang, semuanya berhutang. Ahibati fillah, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha. Barang siapa yang mengambil uangnya orang, berhutang sama orang, dengan niat dia mau membayarnya, adallah an. Allah akan melunasi utang dia. Tapi ada orang yang mengambil uangnya orang, berhutang sama orang, dalam hatinya nggak kepingin dia bayar. Apa yang akan terjadi dengan orang ini? Atlafahullah. Allah akan hancurkan orang ini bersama harta. Maka apabila memang harus berhutang, berhutanglah untuk kebutuhan primer kita, kebutuhan pokok kita, dan niatkan untuk membayar dengan harapan Allah yang melunasi hutang-hutang kita. Ibnul Jauzi pernah berpesan dalam kitabnya At-Tadhkirah, barang siapa yang ingin amalnya tidak terputus setelah kematiannya, maka sebarkanlah ilmu dengan menulis atau dengan diajarkan. Pak, tapi saya kan nggak bisa kayak gini, Pak. Suruh ngasih ilmu apa, Pak? Anda kalaupun tidak bisa misalnya memberikan ilmu dan menyebarkan ilmu, minimal ikut mendukung penyebaran ilmu. Gimana bentuk ikut mendukung penyebaran ilmu? Punya grup WA, dikasih share kajian. Punya grup WA lagi, dikasih share artikel yang bermanfaat. Masalah orang mau nonton atau tidak, itu urusan pribadi masing-masing. Karena begini, satu orang yang berhasil kita dakwai sehingga dia dapat hidayah, kata Nabi SAW, itu lebih baik daripada kendaraan mewah. Maka yang penting pokoknya kita sebar. Ada seseorang yang datang kepada Zuhair ibn Abi Nu'aim rahimahullah. Beliau mengatakan, Ya Aba Abdillah, atusi bisyai. Wahai Abu Abdillah, apakah engkau ingin menasihatiku tentang sesuatu? Maka kata Zuhair ibn Abi Nu'aim, na'am. Ihdhar an ya'khudakallah wa anta ala ghaflah. Hati-hati ketika Allah mencabut nyawamu, engkau dalam keadaan lalai. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Nasihat yang indah. Terkadang itu kita hidup dalam kelalaian. Kita lupa dengan Allah, kita lupa dengan ibadah, kita lupa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hidup kita penuh dengan kelalaian. Maka hati-hati. Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Di atas apa kita meninggal dan dalam keadaan apa kita meninggal. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan di atas agamanya dan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita mendengar, membaca sahabat, hatta seorang di antara mereka yang duduk bersimpuh di kuburan Nabi yang mulia, kubur termulia di dunia, yang jaraknya hanya beberapa langkah, beberapa meter dari rumah-rumah mereka. Pernah ada para sahabat begitu meminta-minta kepada Allah dengan perantara Nabi yang mulia yang telah mati, atau bahkan mungkin langsung meminta kepada Nabi yang telah mati. Sama sekali tidak pernah kita jumpai ada riwayat yang sahihah, yang sah, bukan riwayat-riwayat palsu. Tidak pernah sama sekali. Alangkah lurusnya akidah mereka itu. Al-Ma'idah itu adalah surah nomor 5 ayatnya ayat 6.
Jadi kita disuruh tepuk sekali saja. Dalam hadis juga begitu dijelaskan. Menepuk, dan menepuk ini tidak harus debu yang banyak ya. Kayak kita lagi di pesawat. Di kursi pesawat itu walaupun kelihatan bersih ada debunya. Pakaian kita ini sekarang Bapak Ibu walaupun kelihatan bersih ada debunya. Itu sudah cukup. Jadi menepuk di atas meja, menepuk di kursi pesawat, di kursi bus, menepuk di pakaian sendal kiri atau di kereta api, semua bisa gitu kan. Di dindingnya itu cukup. Tepuk sekali saja. Dan tayamum itu pada saat ditepuk hanya 2 anggota tubuh yang diusap dengan 1 kali usap. 1 kali tepuk, 1 kali usap. Mengusap wajah sekali, kemudian mengusap tangan sampai siku, gitu kan? Sekali, cukup. Nggak ada kumur-kumur dengan debu, nggak ada kaki, nggak ada kepala, semua nggak ada. Memang begitu. Baca Al-Maidah ayat 6. Ini menunjukkan kalau kita sedekah jangan asal. Yang penting sedekah jangan. Harus tepat sasaran supaya pahalanya lebih besar. Jadi gimana dong sasaran yang tepat itu? Yang pertama, yang paling banyak manfaatnya. Kemudian yang paling membutuhkan. Semakin paling membutuhkan, semakin besar pahalanya. Dan semakin besar manfaatnya, semakin besar pahalanya. Yang ketiga, yang paling dekat kekerabatan. Nah ini sasaran-sasaran yang harus dilihat. Mau sedekah buat masjid, lihat mana masjid yang paling banyak manfaatnya untuk kaum muslimin. Dan tentunya yang paling sesuai dengan sunnah. Ketika kita mau bersedekah buat fakir miskin, lihat mana yang paling butuh. Siapa yang paling butuh? Dahulukan. Demikian pula, kalau dua-duanya butuh, kalau ternyata yang satu kerabat, dahulukan yang kerabat. Ustadz, kapan boleh dimulainya sholat duha? Sholat duha dimulai dari 1/4 jam setelah sunrise. Ya. Itulah awal dari, kata orang, sholat syuruk. Itulah awal dari sholat duha. Berakhirnya sholat duha sekitar sebelum sholat duhur. Sholat duhur itu waktu terlarang kira-kira 7 menit atau 10 menit sebelum adzan duhur. Itulah waktu terakhir sholat duha. Seorang boleh sholat duha di antara 2 waktu tersebut. Sekitar 15 menit setelah sunrise sampai sekitar 10 menit sebelum adzan zuhur. Dan yang terbaik adalah sekitar jam 10, setengah 11. Kata Nabi SAW, salatul awwabin hina turmadul fisal. Salatnya orang-orang awwab yang senantiasa kembali kepada Allah, salat duha tatkala anak onta kepanasan. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, sekitar jam 10, setengah 11 siang, pagi. Nggak boleh dagang kecuali orang yang faqih, yang ngerti sama ilmu dagang, ngerti secara agama. Kenapa? Kata Umar bin Khattab, yang nggak punya fikih dagang pasti terjebak di riba. Dia tidak, oh ini ternyata riba. Kenapa? Karena dia nggak pernah belajar. Makanya mudah-mudahan di PAS ada kajian khusus buat pedagang. Betul, perlu tuh. Karena kesian mereka saudara-saudara kita muslim. Ya kalau yang muslim yang jualannya, kita aja, fadol, antum datang, paling enggak antum barokah nanti dagangnya. Udah tahu mana yang boleh dan mana yang enggak boleh. Ada orang yang enggak mau datang. Kenapa? Allah Ustaz, kalau anda datang nanti haram semua Ustaz. Kalau sekarang kan anda enggak ngerti Ustaz. Pikirnya dia tidak akan dihisab, bakal ditanya sama Allah. Semuanya, dari mana kau dapat harta itu, kemana, bakal ditanya sama Allah. Kalau kau enggak mau belajar, padahal fasilitas ada. Teruntuk antum yang sedang mencari ketenangan, jadikanlah Allah sebagai tambatan hati antum. Teruntuk antum yang ingin mencari pertolongan, maka jadikanlah Allah sebagai penolong antum. Singkatnya, jadikanlah Allah senantiasa bersamaimu dan jangan terlalu bergantung kepada manusia. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaihissallahu bikafin 'abdah?" Bukankah Allah telah menjadikan dirinya cukup bagi hamba-hambanya? Jadikanlah diri antum tenang bersama Allah dan jangan terlalu tersibukkan dengan apa-apa yang ada pada manusia. Barakallahu fikum. Bayangkan kalau antum tidak mendapatkan guru yang membimbing agama, maka kita tahunya adalah urusan perut dan syahwat. Syahwat perut dan syahwat kemaluan. Enggak lebih daripada itu. Programnya kehidupan kita hanya untuk mengejar ini dan itu daripada kehidupan syahwat itu. Enggak akan tahu. Maka keberadaan para ustadz, para ulama, para guru kita yang membimbing kita kepada hakikat ajaran Islam yang hak ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar. Yang wajib kita bersyukur kepada Allah SWT. Hingga kita kemudian dikenalkan
melalui perantara mereka hidayah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim beliau mengatakan, semua kenikmatan yang manusia terima, semua kenikmatan itu levelnya masih di bawah level nikmat hidayah. Semua kesengsaraan yang dialami manusia masih di bawah level kesengsaraannya kesesatan. Sehingga tidak ada nikmat yang lebih nikmat dibandingkan dengan hidayah. Tidak ada kesayangan musibah yang lebih besar dibandingkan musibah kesesatan. Sehingga ini adalah sebuah anugerah Allah yang sangat besar. Ingat, ini pesan Ana nih. Jangan antum meninggal ngadep Allah belum bisa baca Quran. Pede banget antum pulang menghadap Allah dalam keadaan belum bisa baca Quran. Ngapain aja? Kalau untuk HP banyak waktu, untuk belajar Quran nggak ada waktu. Allah akan mintai pertanggungjawaban. Hati-hati loh. Dan Allah nggak nuntut kita harus jadi qori, hafiz gitu loh. Ya, nggak ada kewajiban. Kita baca apa enggak? Belajar apa enggak? Katanya mau kebaikan. Kebaikan itu bisa diraih buat siapa? Yang belajar dan mengajarkan Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Belajar jemaah, nggak ada waktu terlambat sebelum kita meninggal. Malu banget kalau pulang menghadap Allah belum bisa baca Quran. Nggak harus sampai qori, harus punya sanad dan seterusnya. Enggak. Yang penting antum bisa baca. Kita kalau nggak mau panen pahala dari bacaan Quran, mau dari mana lagi coba? Yang satu huruf berapa pahalanya? 10. Masya Allah, luar biasa. Salat sunnatul fajr jemaah sekalian, banyak sekali orang di Indonesia yang salah faham. Fajr ini nama lainnya salat subuh. Dan memang lebih tepat sebenarnya bukan salat subuh dinamakan, lebih tepat salat fajr. Artinya salat yang dikerjakan di awal terbitnya fajar. Ada salat sunnahnya dikenal dengan sunnatul fajr. Yang saya katakan banyak orang keliru di Indonesia, mereka coba melakukan salat sunnatul fajr ini sebelum azan subuh. Ini salah sekali. Karena tidak ada jemaah sekalian salat yang dianjurkan sebelum azan subuh kecuali tahajud dan salat witir saja. Kalau salat sunnatul fajr itu memang dikerjakan antara azan dan iqamah salat fajrnya atau salat subuhnya. Sekali lagi perlu diperhatikan, ini adalah salat fajr dikerjakan antara azan dan iqamah subuh. Hukumnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan atau muakkadah, dan tingkatannya sama dengan sholat tahajud dan witir dari sisi fadilah. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sangat besar, karena ia merupakan permulaan sholat siang hari bagi seorang muslim. Karena begitu tiba terbitnya fajar, yang paling pertama dikerjakan adalah sholat ini, baru sholat fajrnya, sholat subuh, kemudian baru setelah terbit matahari secara terang baru duha. Sedangkan sholat witir yang kita bahas pada pertemuan yang lalu merupakan penutup sholat malam. Nabi SAW menguatkan perilaku atau fadilah daripada kedua sholat ini, terutama sholat fajar, dari tindakan beliau, di mana beliau SAW senantiasa memeliharanya dan tidak pernah meninggalkan sama sekali, baik dalam keadaan safar ataupun mukim. Dan beliau bersabda dalam hadis yang sahih riwayatkan oleh Imam Muslim, rak'atal fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kata para ulama hadis, maksudnya pada hari kiamat yang mengerjakan 2 rakaat saja sunnatul fajar itu nanti akan mendapatkan lebih baik pahalanya di hari kiamat bagi dia daripada dia dapat dunia dan seluruh isinya. Ini 2 rakaat saja. Bagaimana kalau tiap hari kita lakukan? Maka kita akan mendapatkan, kalau 10 hari saja misalnya, berarti 10 kali lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kalau 100 hari, kalau 1 tahun 365 hari, maka 365 kali lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kalau umur kita 60 tahun dan setiap hari kita kerjakan, berapa banyak 365 hari dikali 60 tahun? Itu berarti luar biasa gitu.
Banyak sekali hal yang kita dapatkan pada hari kiamat dengan masalah-masalah seperti ini. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala pernah mengatakan di depan murid-muridnya, orang muslim yang paling utama adalah orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah ditinggalkan manusia, apalagi di akhir zaman. Inilah orang muslim yang paling utama, yang selalu berpegang teguh dengan sunnah. Maka bersabarlah wahai ahlu sunnah, sesungguhnya jumlah kalian paling sedikit. Ini Imam Bukhari, kita tahu, diterangkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, mengucapkan pernyataan ini di depan murid-muridnya yang sekian banyak, karena beliau hidup di zaman keemasan periwayatan hadis abad ketiga Hijriah. Bersamaan dengan itu beliau menyatakan, bersabarlah wahai ahlu sunnah, jumlah kalian paling sedikit. Pastinya Imam Bukhari di sini maksudkan sesuatu. Jumlah yang banyak di hadapannya, ribuan yang hadir, masa dia mengatakan jumlah kalian paling sedikit? Disinilah yang disoroti oleh para ulama. Ternyata Imam Bukhari di sini memaksudkan bahwa jumlah yang banyak ini tidak semua nanti benar-benar akan keluar sebagai ahlu sunnah. Dalam artian bisa bersabar, belajar sunnah, mengamalkannya, bersabar, berpegang teguh dengannya ketika banyak orang yang memusuhi, banyak orang-orang yang kemudian berguguran, kecuali orang-orang yang senantiasa mendapatkan taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk berpegang teguh selalu dengan agamanya. Makanya ini yang menjadikan kita selalu berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan istiqamah di atas Islam dan sunnah dalam semua keadaan sampai di akhir hayat kita. Disebutkan dalam hadis ya, Rasulullah SAW sabda, "Innamad dunya li arba'atin nafa'." Dunia itu untuk 4 orang. Dunia itu untuk 4 orang. Yang pertama, abdun ruziqa ilman wa malan. Seorang hamba yang diberikan rezeki 2, ilmu dan harta. Sudahlah dia berilmu, sudah gitu dia kaya. Wa yattaqi bihi rabbahu, dengan ilmunya ia bertakwa kepada Allah. Ya. Wa yasilu bihi rahimah, dan dengan hartanya ia menyambung silaturahim. Wa ya'rif ia fihi haqqahu, dan ia pun mengenal hak hartanya apa. Apa kata Rasulullah? Fahuwa bi afdalil manazil. Maka ini orang yang paling tinggi derajatnya. Yang kedua, abdun ruziqa ilman walam yurzaq malan. Hamba yang diberikan rezeki ilmu, tapi tidak dikasih harta. Berilmu dia tapi miskin. Wa sadiqun niyah, tapi niatnya benar, Pak. Dia berkata, kalau aku kaya, aku akan bersedekah seperti si fulan. Ya, fahuma fil ajri sawa, kata Rasulullah, maka keduanya dalam pahala sama. Iya. Yang ketiga, yang paling buruk nih. Abdun ruziqa malan walam yurzaq ilman. Wa huwa yatakhabbab fihi bimalihi wa la yattaqi bi rabbahu. Seorang hamba yang dikasih oleh Allah harta, tapi nggak dikasih ilmu. Akhirnya dia hambur-hamburkan uangnya, Pak. Dan ia tidak bertakwa kepada Allah. Kata Rasulullah apa? Fahuwa bi asbasil manazil. Maka ini orang yang paling buruk ya kedudukannya. Orang yang paling buruk apa? Kedudukannya di sisi Allah. Yang keempat, siapa dia? Abdun lam yurzaq ilman wala malan. Hamba yang tidak diberi oleh Allah ilmu, tidak juga harta. Udah miskin, kere, suka maksiat lagi. Ya, sudah gitu niatnya salah. Kalau aku punya harta, aku akan berbuat maksiat kayak si fulan. Maka keduanya dalam dosa sama, kata Rasulullah SAW. Nah, kita ini, Bu, yang mana nih? Kita berharapnya yang pertama kan, punya duit, punya fulus, kaya, berilmu, bertakwa, Masya Allah.
Ya, itu idaman itu. Atau yang kedua setidaknya nggak punya duit tapi punya ilmu. Dengan ilmu kita bertakwa, kita beramal saleh, menyebarkan ilmu. Tapi jangan sampai yang ketiga dan keempat ini ya. Punya harta tapi nggak bertakwa kepada Allah. Hartanya untuk jalan setan, untuk menghalang-halangi manusia dari kebenaran. Na'udzubillah. Jadi tidak setiap orang bawa Al-Quran, bawa hadis, pemahamannya sahih, belum tentu. Ada seorang ustadz mengatakan, ya, saya akan bawakan hadis yang menunjukkan bahwa para sahabat dahulu berbuat bid'ah. Boleh berbuat bid'ah. Buktinya katanya apa? Dahulu Bilal bin Rabah ditanya sama Rasulullah SAW, "Hai Bilal, dengan apa kamu mendahuluiku ke surga?" Kata Bilal, "Hai Rasulullah, tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu. Kemudian aku sholat 2 rakaat." Tuh lihat, berarti Bilal berbuat bid'ah tuh. Ya, tentang seorang sahabat yang setiap sholat, setiap rakaat diakhiri dengan surat Al-Ikhlas. Lalu ditegur Rasulullah SAW, "Kenapa kamu lakukan itu?" Tuh lihat, sahabat ini berbuat bid'ah. Padahal para sahabat itu hidup di zaman siapa? Zaman Rasulullah. Yang membenarkan siapa? Rasulullah. Rasulullah membenarkan dengan apa? Dengan wahyu dari Allah. Lah, Rasulullah sudah wafat, yang membenarkan kamu siapa? Ya kiai, ustaz. Emang kiai dapat wahyu? Ya akhi, tidak bisa dikiaskan Rasulullah dengan siapapun ya akhi. Rasulullah SAW membenarkan itu dengan wahyu. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad berbicara dengan hawa nafsunya, akan tetapi ia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Makanya para ulama mengatakan, kalau melakukan suatu perbuatan di zaman Rasulullah, namun Al-Quran diam, para sahabat Rasulullah pun juga diam, tidak melarangnya, berarti itu artinya boleh. Ya. Ikhwatal Islam, saudara-saudaraku sekalian. Jadi kalau kita ingin istiqomah di atas sunnah, di atas jalan yang benar, pahami parameter kebenaran itu siapa. Parameter kebenaran adalah generasi yang Allah langsung puji dalam Al-Quran, langsung dipuji oleh Rasulullah SAW. Siapa mereka? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in. Baca oleh kamu, insyaallah ayatnya sering didengar. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mengikuti mereka itu maksudnya mengikuti siapa? Para sahabat tersebut. Apa yang terjadi? Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka tuh, Allah ridha kepada mereka. Dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang masalah ini banyak, Pak, seringkali dibahas mungkin sama Ustaz di sini. Jadikan parameter, Pak. Para ulama saja mereka semua rujuk kepada para sahabat. Imam Syafi'i rahimahullah sampai berkata apa? Wa ara'uhum lana Ahmad. Pendapat para sahabat lebih terpuji untuk kita. Wa aula min ara'ina li anfusina, dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Lihat akhi, saudara-saudaraku sekalian, Imam Syafi'i mengatakan para sahabat lebih berhak untuk kita ikuti. Imam Ahmad juga berkata begitu, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, semua ulama sepakat untuk rujuk kepada pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Jadikan itu parameter. Terus gimana dong Ustaz? Bagaimana mengetahui pemahaman para sahabat? Jawabnya tadi kembali kepada yang pertama, menuntut ilmu. Nah, kalau nggak nuntut ilmu gimana, Mas? Terus kitab apa yang bisa saya jadikan rujukan? Kitab para ulama terdahulu, Pak.
yang telah menulis dengan sanad-sanad mereka kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kitab Asy-Syariah oleh Imam Al-Ajurri, Usulus Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal, Syarhus Sunnah Imam Al-Muzani, murid Imam Syafi'i. Demikian pula Ibnu Battah, ya, dalam kitab beliau As-Sunnah. Demikian pula Al-Imam Al-Lalikai, Syarah I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Masya Allah. Cuman masalahnya bahasa Arab, Pak. Ya. Kebanyakan kita belajar bahasa Arabnya payah ini. Kalau bahasa Inggrisnya cas-cis-cus-cesos, ya. Tapi bahasa Arabnya aduh puyeng. Ya, ngeliatin huruf-huruf gundul. Tapi harus dibelajar, Pak. Harus kita pelajari ini bahasa Al-Quran, bahasa hadis. Maka ini saudaraku, jadi yang kedua ini, agar kita mau istiqomah di atas pemahaman, di atas sunnah, pahamilah kebenaran dan parameternya. Parameternya adalah tiada lain pemahaman salafus salih. Wallahu a'lam. Zain bin Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Zainul Abidin, selesai berwudu gemetar. Sering terlihat orang heran dan bertanya, kenapa Anda setelah berwudu Anda gemetar? Sering kami lihat begitu. Apa jawaban beliau? Saya tahu saya akan menghadap siapa, dan berwudu sudah takut. Kita sudah di saf, tetap tidak takut kepada Allah. Tak ada persiapan hati. Ali bin Husain berwudu saja dia sudah mulai gemetaran, karena dia tahu setelah berwudu dia akan berdiri di hadapan Allah, pencipta langit dan bumi, yang kalau dia murka dia ke neraka, kalau Allah suka dan sayang dia ke surga. Dia tahu itu, tahu makna itu sedalam-dalamnya, sehingga berwudu pun dia gemetar karena takut kepada Allah. Bayangkan apa yang dia rasakan ketika sholat. Betapa seringnya kita sholat namun sholat biasa, betapa seringnya kita tunduk namun menundukkan raga. Yang Allah mau itu jiwa kita tunduk, raganya menghadap Allah, jiwanya menghadap Allah. Saya pernah baca hadis di kitab Riyadhus Shalihin bahwa Rasulullah SAW menyayangi seorang sahabat dan mengajak untuk membaca zikir Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, ini sahabatnya sahabat Mu'adz, ya. Setelah setiap selesai sholat, ya, pertanyaannya, sholat apa yang dimaksud? Sholat wajib atau sunnah atau keduanya? Ya, karena memang lafadz hadisnya mengatakan fala tad'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan kau tinggalkan di akhir-akhir setiap sholat untuk membaca doa tersebut. Keumuman atau zahir dari lafadz ini, ya ini berlaku untuk sholat wajib maupun untuk sholat sunnah, terutama sholat sunnah. Apa hukum arisan barang? Arisan barang di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah uang arisan setelah dikumpulkan lalu diserahkan ke pemenang, lalu digunakan untuk beli barang. Kalau seperti ini kan berarti sama sebagaimana arisan uang, nggak ada masalah. Yang kedua, uang arisan dibawa bandar, lalu dibelikan barang dan baru diserahkan. Bahkan di situ bandar ambil margin misalnya. Bandar dapat untung karena dia jualan. Kalau ini saya pahami sebagai jual beli kali bil kali. Kok bisa? Jadi kalau ada 10 orang, mereka mau arisan, anggaplah TV. Pasok 1 juta, berarti harga TV-nya 10 juta. Saat A pasok 1 juta, dari situ dia dapat TV. B, waktu itu pasok 1 juta, belum dapat apa-apa, pasok 1 juta lagi, baru dia dapat TV. Nanti kan seperti ini terus grafiknya. 1 juta, 1 juta, baru dia dapat TV. Begini terus. Nah yang terjadi adalah, dengan bayar 1 juta saya akan dapat TV, tapi gantian nanti. Maka saat B bayar 1 juta, dia dapat apa? Belum. Apakah calon TV-nya B sudah dimiliki bandar? Belum. Berarti uang tidak tunai, barang tidak tunai, masuk kategori kali bil kali. Sehingga di situ saat B bayar 1 juta, TV belum dimiliki oleh bandar sebagai penyedia barang. Maka jadinya kan uang tidak tunai ditransaksikan dengan barang yang belum ada. Jadinya kali bil kali. Dan praktek ini hukumnya dilarang. Maka sebaiknya kembalikan ke arisan uang. Ini kumpul 10 juta, kita kasihkan, monggo silahkan beli TV.
Kalau dia mewakilkan ke bandar, saya titip tolong belikan, itu urusan berbeda. Karena sudah diserahkan dalam bentuk uang, kok dia kembalikan untuk titip belikan, ya beda lagi urusannya. Ini akad kedua terpisah dengan akad pertama. Kalau jiwa ini tidak dipaksa untuk ingat kematian, dia tak akan ingat kematian. Karena dia pada dasarnya benci kematian. Dia tak suka kematian. Liwattu ahaduhum lau yu'ammaru alfasana. Kalau ditanya hati mereka, mereka ingin hidup 1000 tahun. Padahal itu umat Nabi Muhammad. Hati mereka ingin hidup 1000 tahun. Itu kata Allah yang tahu isi hati mereka. Mereka tidak ingin mati. Walau mereka tahu tak bisa lari dari mati. Karena tidak ingin mati itulah membuat mereka tak mau berbicara tentang kematian. Padahal itulah yang terbaik untuk mereka. Rasul bersabda ketika ditanya, Ayyun nasi akyas, siapa orang yang paling cerdas ya Rasulullah? Qal aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Kenapa cerdas? Jelas, dia ingat kematian, dia mempersiapkan sesuatu untuk apa yang dia tuju, bukan untuk apa yang dia tinggalkan. Dia membangun di sana, bukan untuk di belakang. Dia membangun di depan, bukan untuk yang dia tinggalkan di belakang. Ini manusia cerdas, yang membangun di belakang, di depan dikosongkan, manusia lawan cerdas. Namun ini yang kita anggap cerdas, sehingga kita pelajari biografinya. Dari orang yang tidak beriman dengan Al-Quran, tidak beriman dengan Rasul, tidak beriman dengan hari akhir, namun punya pundi-pundi kekayaan, kita anggap mereka lah orang cerdas. Cerdas opone, cerdas apa? Numpuk untuk sesuatu yang pasti dia tinggal. Menurut saya, kebodohan. Gak tahu kalau menurut antum. Tumpuk. Kerja, tumpuk. Kerja, tumpuk. Kemudian tinggalkan. Ini manusia cerdas apa manusia nggak jelas? Yang benar adalah kerja, taruh di depan. Kerja, tabungkan. Kerja, bangunkan istana. Kerja, buatkan persiapan yang hebat di sana. Itu yang cerdas. Kuburan itu bukanlah tempat peristirahatan yang terakhir. Kuburan itu hanyalah awal persinggahan dalam perjalanan panjang di negeri akhirat. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu, wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu." Sesungguhnya kuburan itu adalah persinggahan yang pertama dalam perjalanan di negeri akhirat. Maka barang siapa yang selamat dikubur, perjalanan berikutnya semakin mudah. Dan barang siapa yang tidak selamat dikubur, maka perjalanan berikutnya semakin berat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ma ra'aitu manzaran qat illa wal qabru afdha minhu." Tidaklah aku melihat suatu pemandangan yang mengerikan kecuali kuburan itu jauh lebih mengerikan darinya. Jadi jamaah sekalian, semua yang pernah kita dengarkan, semua yang pernah kita lihat di dunia ini, sesuatu yang mengerikan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan pemandangan di alam kubur, tentu bagi orang yang mendapatkan siksa kubur. Oleh karena itu jamaah sekalian, di dalam hadis ini juga ada peringatan terkait ucapan yang menyelisih akidah. Ketika ada orang wafat, mereka mengatakan dia telah kembali ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Ini ucapan menyelisih akidah. Karena Nabi SAW mengatakan kuburan itu hanyalah tempat persinggahan yang pertama, bukan peristirahatan yang terakhir. Jadi ini kesalahan yang pertama. Seakan-akan kuburan itu akhir dari segalanya. Kesalahan yang kedua, siapa yang bisa memastikan mayit itu sedang beristirahat? Justru malah yang terjadi bisa saja sebaliknya. Di alam kubur hidupnya lebih menderita. Jadi rugi sekali seseorang itu. Di dunia sudah hidup susah, di kubur bukannya senang, nyaman hidupnya, tapi malah lebih sengsara. Ini juga perkara gaib. Nggak mungkin kita tahu orang itu hidupnya sedang beristirahatkah atau justru sebaliknya mendapatkan azab yang sangat pedih di alam kubur. Nah, kesalahannya lebih parah lagi kalau orang itu orang kafir, lalu diberi label almarhum. Apa artinya almarhum? Yang sudah dirahmati, padahal orang kafir.
yang sudah Allah pastikan sebagaimana akan kita bahas insyaallah taala, dia adalah termasuk penghuni neraka dan dikubur dia mendapatkan azab yang sangat dahsyat. Bagaimana bisa dikatakan almarhum atau rib, rest in peace, beristirahatlah dalam damai, padahal dia orang kafir. Kalau dia muslim pun kita nggak bisa memastikan apakah ibadahnya diterima oleh Allah atau tidak, kita nggak tahu. Bagaimana bisa kita katakan dia sedang beristirahat dalam damai? Kemudian kesalahan yang keempat pada ucapan ini juga termasuk tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Orang yang punya akal sehat, yang hatinya tidak berisi dengki, pasti bisa melihat mana dakwah yang benar. Orang yang hatinya tidak ada kedengkian, dia pasti bisa menilai dakwah yang benar. Dakwah salaf jelas. Dari zaman dulu sampai hari kiamat isinya itu aja. Tidak akan pernah baru. Yang mereka terangkan adalah isi Al-Quran, isi hadis Nabi. Menerangkan kepada manusia pentingnya tauhid, bahayanya syirik, pentingnya mengikuti sunnah Nabi, bahayanya bid'ah. Menerangkan kepada mereka fikih halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tidak sedikit pun mereka menjadikan ucapan mereka sebagai dasar hukum, sebagai dasar dakwah. Tidak ada nilai-nilai politik dalam kajian mereka. Murni mengajak mereka manusia untuk menyembah Allah, memurnikan ketergantungan hati mereka hanya kepada Allah, memurnikan pengikutan mereka kepada Nabi SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, al-ab'adu fal-ab'adu minal masjidi a'zamu ajra. Orang yang paling jauh, lalu orang yang lebih jauh lagi dari setelahnya dari masjid adalah lebih besar pahalanya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Dan ini dinyatakan sahih li ghairi oleh Al-Albani rahimahullah. Hadis ini mirip dengan tadi, menguatkan bahwasanya Nabi SAW memastikan siapa yang paling jauh dari masjid maka dia lebih besar pahalanya. Kalau masih ingat pada pertemuan sebelumnya saya pernah jelaskan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia ini, semoga Allah satukan kita bersama beliau di surga, kita mendapatkan pahalanya. Radhiyallahu anhu sangat luar biasa ya dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW. Beliau rumahnya jauh dari masjid, tidak juga terlalu seberapa jauh tapi lumayan dari masjid, dan beliau keluar sebelum waktu sholat. Kemudian beliau keliling Madinah memanggil teman-temannya untuk sholat berjamaah. Jadi misalnya masjid di sini ini rumahnya, dia mutar dulu untuk mendapatkan langkah yang lebih banyak supaya sampai ke masjid dia dapat pahala yang besar. Peninggian derajat loh ini. Ini bukan main-main. Peninggian derajat, kalau Anda di kantor dikatakan siapa yang lebih jauh rumahnya dari masjid nanti akan naik jabatannya. Setiap langkah saya akan hitung begini dan begitu, atau ditambah gajinya, mungkin pegawainya semangat semua. Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang lebih besar derajat di surga. Bukan main-main ini. Sudah saya bilang Bapak Ibu sekalian, sedekah, sedekah kata kunci kaya. Makin sering sedekah makin besar pahalanya, makin terbuka pintunya. Kita bukan kapitalis mengatakan menabung pangkal kaya. Islam sedekah pangkal kaya. Tidak bakal pernah bisa ketemu antara nabung sama sedekah. Orang kalau nabung nggak bakal keluarkan. Kalau sedekah berarti tidak bakal nabung. Terus makin royal di jalan Allah, maka makin besar yang datang. Pakai resep ini, selalu kasih orang. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kami biasa berbincang menyatakan siapa yang paling utama di antara para sahabat Nabi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami sepakat memilih Abu Bakar yang paling utama, kemudian Umar, selanjutnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Diriwayatkan dari Muhammad bin Al-Hanafiyah, beliau berkata, kutanyakan pada ayahku Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, siapa yang paling baik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ayahku menjawab, Abu Bakar. Kemudian kutanyakan lagi, siapa setelahnya? Beliau menjawab, Umar. Dan aku khawatir jika beliau menyebut Utsman sesudahnya, maka ku katakan, setelah itu pasti engkau. Namun ayahku menjawab, aku hanyalah salah seorang dari kaum muslimin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dari Samurah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, di mana beliau bercerita kepada kita tentang bagaimana kondisi penduduk neraka. Beliau mengatakan di antara penduduk neraka itu ada yang dibakar
hanya sampai mata kaki. Ada juga yang dibakar hingga lutut. Ada juga yang dibakar oleh api neraka sampai pinggangnya. Di antara mereka ada yang dibakar hingga tulang bahunya. Tulang ini ikhwah, tulang yang ada di bawah leher, dari mulai tengah sampai ke sendi bahu. Ini ada satu tulang. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan hingga lehernya. Artinya ikhwah, dibakarnya sampai batas-batas tertentu itu juga tergantung dengan seberapa banyak dosa yang dia lakukan. Semakin banyak dosa yang dia lakukan, maka semakin banyaklah anggota tubuhnya yang akan dibakar oleh api neraka. Harta, kedudukan duniawi itu ada fitnahnya. Rasulullah SAW sendiri yang bersabda dalam hadis sahih, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Sesungguhnya masing-masing umat ada fitnahnya, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Apa fitnahnya harta? Harta itu melalaikan. Kesibukan mengurusnya menjadikan kita lalai dari mengingat Allah. Ingat, ini fitnah bagi umat ini, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Kadang-kadang orang berpikir atau pede dengan dirinya, saya punya keimanan, saya akan bisa menahan diriku sewaktu menghadapi harta. Tabiat manusia, kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hartanya semakin banyak, bukannya dia berhenti, dia akan semakin mencari harta berikutnya. Ini tabiat semua manusia. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim menegaskan tentang tabiat ini, dan cukup ini menjadi pelajaran bagi kita. Beliau SAW pernah bersabda, seandainya seorang manusia punya 2 lembah yang penuh berisi emas, apakah dia cukup? Tidak, dia akan mencari lembah yang ketiga. Punya uang 1 miliar, dia tidak akan berhenti, tambah lagi 2 miliar. Punya 2, cari lagi yang ketiga, keempat, dan seterusnya.